guys, balik lagi di Jauh Dekat. Dan hari ini kita sudah ada tamu yang jauh-jauh kita import dari Amerika. Welcome to Egits. Atau siapa sih sebenarnya lu panggilnya? Kalau di Indo sih Bagas. Bagas Ya. Orang Indo banyak tahunya lu Bagas. Iya. Tapi banyak yang tahu nama lu juga Byron. Byron ya betul. Itu then, nama depan Byron. Oh, memang nama asli? Iya. Bukan nama panggung? Enggak. Kalau gue Dupe kan nama panggung. Oh ya? Iya, Dupe. Kemana ada akte lahir Dupe gitu, orang mana Pak? Nama asli gue Alfi Nugroho. Dupe itu nama kaskus. Oh. Jadi sampai sekarang terus jadi dukun vape. Ya. Tapi kalau lu benar-benar nama asli. Iya, Byron. Oke, berarti kita panggilnya Bagas ya. Bagas, orang Indo namanya juga Bagas. Iya. Oke, selamat datang Bagas. Terima kasih. Ini adalah podcast di industri vape pertama yang ya gue udah cerita sedikit tadi ya sejarahnya kenapa ada podcast ini, dan tidak afdol kayaknya kalau tidak mengundang seorang legend di vape trigger ke podcast ini. Makanya keundang lu juga sekarang. Makasih undangannya. Karena lu sebenarnya udah ada di podcast sana kan, tempat lu kerja ya. Oke, sekarang si Bagas ini sudah jadi brand ambassadornya Vapekers. Iya. Ya. Dari kapan tuh guys? Dari sehabis Infex. Sehabis Infex? Sehabis Infex. Iya, langsung dihubungin sama Koromnya. Oke. Dan sebenarnya lu datang ke sini kapan sih dari Amerikanya? Dari Februari awal ya. Itu pas Infex dong. Pas Infexnya. Infex tuh kalau nggak salah tanggal 19-20 atau 18-19 gitu. Iya, gua datang ke sininya Februari tanggal 4-an. Jadi selama 2 minggu di sini, habis itu ke Infex. Balik Infex langsung dihubungin Korom. Oh gitu. Iya. Oke. Lu memang kesini mau ke Infex atau memang? Emang planningnya sih dari Desember. Itu udah mau coba stay di Indo dulu gitu. Oke. Dari Desember udah ada planning gitu. Jadi selama 2-3 bulanan itu gue coba persiapan aja dulu lah untuk pindah ke sini. Oke. Dan sebentar. Sebenarnya udah pernah dibahas ya di podcast lain gitu, tapi gue kayaknya harus mengulang sedikit ya. Jadi mungkin banyak yang mungkin dari gue aja deh. Jadi gue dulu taunya ada tuh vape trigger Amerika yang ternyata orang Indo gitu. Ya kan? Yang kalau nggak salah yang ngomong pertama itu Freddy. Oh, oke. Freddy Octavia. Dulu Social Juice yang pernah ngundang lu 2016 kalau nggak salah. 16 ya. Ya, 16. Awal tahun orang lagi libur ya. Tiba-tiba suruh ke Jakarta, ada event gara-gara dia datang. Pulang ke Jakarta buat event dia datang gitu. Yang ya kita sebagai orang Indo juga jujur ya waktu itu ada bangganya ya. Lu kan namanya udah international white banget gitu. Oh ternyata lu orang Indo. Tapi sebenarnya lu orang mana sih? Jadi gue lahirnya emang di sana di LA. Tapi kedua orang tua gue emang orang Indo gitu. WNI. Iya, warga negara Indonesia. Iya. Lu lahir di sana. Bokap nyokap abis nikah bulan madu ke Amerika. Oke. Tapi selama planningnya bulan madu. Tapi stay di sana. Bisa gitu ya. Bisa gitu ya. Iya. Dan lu lahir di sana. Gue numpang lahir aja di sana. Oke. Tapi citizen lu berarti WNA tetap. WNA. Lu warga negara sana? Iya. Karena sebenarnya kalau lu lahir di sana lu bisa dianggap warga negara sana gitu. Iya betul. Jadi lu sebenarnya masih warga negara US. Iya. Sampai sekarang. Iya. Oke. Tapi darahnya darah Indonesia. Oke, makanya bisa ngomong Indonesia juga lancar. Bisa ya. Oke. Ya itu aja yang perlu diperjelas ya. Dan dari lahir berarti lu di sana. Pernah stay di Indonesia sebelumnya? Pernah. Jadi gue dari lahir sampai umur 10 stay di Amerika, di LA. Abis itu dari umur 10 gue pindah ke Solo. Gue tinggal di Solo 3 tahun, SD jadi di sana, SMP. Terus SMP gue dipindahin ke Jakarta 3 tahun lagi di Jakarta. Habis itu umur 16 balik lagi ke Amerika. Ke Solo bisa ngomong Jawa gak lu berarti? Iso. Oh luar biasa. Iso. Gue orang Salatiga aslinya. Oh Salatiga? Iya. Dekat sama Solo. Iya emang benar. Oke. Terus lo balik lagi ke Amerika? Balik lagi Amerika ya. Baru sekarang mau stay lagi di sini gitu? Belum tahu. Jadi sekarang sih hanya percobaan aja. Karena emang di sana sehabis panjang sih ceritanya. Ada masalah gue pisah sama cewek gue segala macam gitu. Semenjak COVID juga. Apalagi vape scene-nya di sana udah nggak terlalu
booming lah seperti Indonesia, gue balik ke sini. Gue mau coba-coba aja dulu di sini. Itu yang pengen gue ulik lu sekarang di podcast ini gitu. Lu pulang karena kesini karena bukan pulang ya, lu ke Indonesia karena lu broken heart atau karena yang gue dengar juga industri sana tidak terlalu menjanjikan. Mungkin nanti kita bahas lebih detail lagi. Bisa. Atau lu lihat di sini lebih, menurut gue yang positifnya adalah Indonesia kayaknya prospeknya lebih bagus gitu. And then you come gitu. Iya. Ya kan? Iya. Dan gimana setelah berarti berapa bulan? 6-7 bulan? 6-7 bulanan. Menurut lu gimana Indonesia? Ya alhamdulillah sih, cakep. Oh ya, bagus. Dibanding lu waktu di Vigat gimana? Nah, oke. Gua sama anak-anak Vigat ya deket tapi nggak terlalu deket juga. Jadi kalau misalnya deket sih deket, tapi nggak terlalu deket. Jadi maksudnya nggak kayak hangout tiap hari gitu loh. Oke. Jadi cuman di saat mereka mau bikin video mereka hubungin gue. Habis itu kita kalau ada event gitu gue baru nongkrongnya sama mereka gitu. Jatuhnya kayak lu talent berarti. Iya, soalnya mereka kan emang bertiga dulu atau berempat gitu tinggal bareng. Nah gue emang nggak tinggal bareng sama mereka gitu. Oke. Tapi Vigat tuh kan brand yang terkenal sekali ya, apalagi di scene vape trick, siapa yang nggak tahu Vigat gitu. Tapi boleh cerita sedikit nggak sih? Hebat apa sebenarnya isinya brand Vigat itu di dalamnya yang lu tahu gitu? Jadi awalnya kan gue mulai trik kan umur 17. Jadi gue dulu underage 2014. Gue juga dengar tuh dulu sebenarnya dia underage. Iya. Tapi itu semua udah tahu ya. 2014 itu gue underage umur 17. Nah di situ pun si Vigot udah terbentuk tuh, tapi cuma tim ya kan. Kayak tim itu berenam, ada yang nanyain mau join Vigot nggak. Tapi gue bilang gue umur 17, gue tahun depan baru 18, jadi gue nggak bisa ikut join dulu. Tapi emang 2018 udah ada age restriction itu, maksudnya batas umur itu udah ada? Kayaknya belum deh. Seingat gue belum. Kalau 2014. Kalau di Amerika itu dari dulu itu kan rokok harus atas 18. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi walaupun vape itu belum ada umur restrictionnya, tapi tetap aja mengikuti law rokok. Dari sigaret. Iya, betul. Dan lu waktu itu ngaku. Iya. Oke. Gue bilang gue nggak bisa. Mungkin tahun depan ya kan. Iya. Nah tahun depannya itu gue udah umur 18, mereka mau tarik gue lagi, tapi mereka mau lock gue. Katanya nggak boleh ambil sponsor yang lain, ya kan? Ngelok tuh maksudnya eksklusif gitu. Iya. Bener-bener inti lu timnya. Hanya untuk Vigot, hanya Vigot gitu. Tapi dipikir-pikir gue juga ngobrol sama banyak teman-teman gue, menurut lo gimana, bla 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 bla. Kata mereka jangan dulu, ya udah. Dan gue ngomong tuh sama si Johnny sama yang lain, gue bilang gue nggak bisa kalau misalnya di lo kayak gitu, soalnya gue masih udah banyak banget. Soalnya emang dari umur 17 gue kan ngetrik itu gue dapat followers gue dari umur segitu. Pas gue umur 18, gue umumin gue umur 18, banyak tuh langsung banyak company yang hubungin gue. Udah 18 ini itu. Jadi kayak boom ya. Iya kayak overwhelm. Makanya gue bilang sama Vigot gue nggak bisa kalau misalnya eksklusif, apalagi pas itu ngomongin paymentnya juga kurang lah ya. Kurang. Habis itu gue bilang nggak bisa. 3-4 bulan kemudian mereka masih undang lagi, ayo lo nggak apa-apa, ambil aja sponsor apapun gitu segala macam, tapi lo masuk Vigot. Jadi ya lu jadi talentnya mereka gitu kan. Iya. Nggak di lock sama Vigat gitu. Benar. Oke. Terus berarti berapa lama lo di Vigat? Dari 2015 sampai mereka bubar. Nah kenapa tuh mereka bubar? Sebenarnya mereka bubarnya kapan sih? Sebenarnya gue nggak terlalu ngikutin ya. Tahun berapa ya itu? Gue juga lupa, udah lama. Karena Johnny kan pernah kesini kan? Iya. Gue pernah, sebenarnya bukan gue pergi sama dia, tapi dia karena ngejuri untuk KOC waktu itu. Iya. Gue lupa KOC berapa? 2018 ya kalau nggak salah. Sebelum pandemi pokoknya. Iya. Johnny pernah kesini. Gue datang karena mereka kan tur 4 kota, kayak waktu kita KOC terakhir kan. Iya. Tapi gue ikut di kota pertama dan kota terakhir gitu. Bali. Waktu kota pertama Bali gue pergi. Oke. Kota terakhirnya Surabaya apa Jakarta, aku lupa. Pokoknya gue hanya datang di kota pertama atau kota terakhirnya. Jadi gue ketemu dia. Ini anak lucu banget sih. Gokil sih.
waktu itu dia masih di Vigat gitu. Masih. Tapi kayaknya nggak sampai setengah tahun kemudian tiba-tiba udah nggak ada aja gitu. Itu tahun 18 atau 17 lupa deh. Kayaknya 2019 harusnya. Oh 19 ya? 2019. Okay. KOC yang 2019. Karena KOC yang okay. pertama itu masih yang KOC yang belum banyak talentnya. 2019 okay. itu yang talentnya banyak banget. 2020 udah pandemi gitu. Online ya itu? Ya. Itu yang online, oke. Oke, 2009. Iya sih. 2019, 2020-an itu udah ini Vigot. Kenapa bisa? Maksudnya itu kan brand yang gede banget gitu. Maksudnya gimana ya? Menurut gue ya, Vigat menurut gue di pandangan mata gue nih. Dulu kayaknya jual apa aja laku gitu. Iya. Bahkan klonnya pun laku. Klonnya pun laku ya. Gue rasa banyak banget ya. Ada ribuan orang Indonesia yang punya mechanical modnya Vigat clone itu. Gue rasa ada ribuan orang gitu. Sablonin baju lah. Iya. Apa aja bisa dijual gitu. Lu udah kayak Vigat tuh menurut gue kalau di dunia sneakers udah kayak Air Jordan gitu. Ya menurut gue loh ya, yang lu cuma Vigat ya biarpun logonya nggak bagus-bagus amat gitu. Cuma kayaknya kalau udah Vigat tuh udah wow banget gitu. Iya. Terus what happened? Kenapa bisa hilang gitu aja? Itu banyak sih dari dengan governmentnya itu kayak FDA-nya segala macam. FDA katanya pas itu nyamperin warehouse mereka. Oh ya? Gua nggak tahu, gua nggak ada di sana. Tapi kata salah satu anggotanya Brandon bilang bakal ada perubahan. Okay. Pertama katanya YouTube-nya itu kan dulu kita suka posting Game of Vape. Ya kan Game of Vape itu kita ngetrik lawan-lawanan gitu. Kita ditegur masalah itu gara-gara ada gamenya. Game itu katanya buat anak kecil. Oh, mengundang gitu. anak kecil. Mengundang anak kecil untuk ini. Nah, itu nggak boleh. Iya nggak boleh. Pertama itu udah dihapus-hapus. Udah dihapus. Abis itu si Brandon bilang kita nanti mau bikin konten-konten lagi. Semisalnya kalau emang main Game of Vape lagi, namanya jangan Game of Vape apa gitu. Oke. Diganti aja. Iya, namanya. Tapi sehabis itu lama-kelamaan kok tiba-tiba satu persatu dipecat. Oh gitu? Iya. Bukan cabut? Enggak, bukan cabut. Soalnya pas itu ada 5 owner kan Vigot ya kan. Katanya 3 udah keluar. 3 keluar. Nggak, sebenarnya ownernya yang mana sih sebenarnya? Gue juga pernah ketemu yang katanya orangnya Vigat gitu. Tapi gue bilang, lu kayak bukan orang Amerika, lu mah kayak orang India. Soalnya ada 5. Orang India, orang Pakistan gitu kalau nggak salah. Middle East sih. Middle East. Iya. 3 Middle East, 1 Chinese, 1 apa lagi gitu loh. Gue ketemunya di Malaysia. Di Malaysia? Iya, gue ketemunya di Malaysia. Gue ketemu di Malaysia. Waktu MIFAS, gue lupa 2018 atau 2019. 2017 atau 2019 gue ketemunya. Tapi gue, lu orangnya Vigat. Sebentar, gue pikir orang Vigat tuh bule-bule gitu. Enggak, malah emang Middle Eastern. Jadi pas ini 3 keluar, gara-gara company-nya ini mereka udah dibeli sama China lah, Chinese. Nah, 3 orang ini bikin company lain gitu. Tapi semenjak Vigotnya ini udah dibeli, anak-anak dipecat satu persatu. Iya, soalnya kan emang dulu mereka bukan cuman sekedar talentnya atau ngetrik segala macam gitu. Mereka emang benar-benar kerja di pabriknya. Lu tahu nggak company-nya dibeli berapa? Tahu. In rumor gitu, maksud lu nggak lu ngomongin gitu? Enggak, gue nggak tahu. Maksudnya gue cuma pengen tahu apa ya, valuasi perusahaannya kira-kira berapa gitu? Kira-kira nggak tahu. Gue nggak tahu. Kalau itu gue nggak tahu. Masalah berapa mereka jualnya segala macam gitu enggak. Karena ya gue nggak tahu ya kalau di Indonesia baru ada 1 setahu gue company gede yang bukan company yang dijual sih, maksudnya ownernya yang melepas kepemilikannya gitu dengan valuasi yang itu juga rumornya kayaknya gede gitu, dan harusnya kayaknya Vigat lebih gede gitu kan, itu kan jadi exit way buat di industri ini. Iya, gitu kan. Iya. Tapi lu nggak tahu? Enggak, Vigot sekarang sih masih kayak kemarin gue ke Dubai nih, booth mereka masih gede-gede di sana. Berarti nggak bubar dong? Nggak bubar, timnya ya doang yang bubar. Trik timnya iya. Tapi brandnya masih ada, company-nya masih ada. Nggak dijual di US, hanya Middle East. Di Middle East masih ada? Iya, hanya Middle East. Makanya mereka kemarin di Dubai Expo datang gitu. Iya, betul. Dan lu datang ke sana as a visitor or nggak sebagai Vigat dong? Nggak, di sana emang diundang sama acaranya. Soalnya gue ke sana udah 2 kali. Nah itu gue datangnya sama former ownernya. Jadi dulu kan Vigot itu yang gue bilang ada 3 orang. Mereka bikin company baru. Company barunya itu namanya Isigara.
E-Cigara itu liquid brand di California juga. Dan gue disponsor dulu sama mereka, makanya gue ikut-ikut ke Dubai. Nah, ketemuan sama orang eventnya tahun ini, mereka suruh gue datang ke sana cuma jadi talent gitu. Oke, sebentar. Yang Dubai kita hold dulu. Tapi gue pengen bahas, tadi lo udah bahas sedikit tentang brand liquid di Amerika gitu. Mungkin lo lebih tahu daripada orang-orang Indonesia yang di sini ya. Gue pernah ngobrol sama yang orang Amerika yang pernah gue ajak ngobrol, mungkin kalau di podcast hanya Bicer. Tapi mungkin di luar itu ada Phil, Vepik, Chris, Vip Media, dan gue nggak terlalu banyak ngobrol sih kalau orang Amerika. Tapi gue pengen tahu yang lu tahu gitu. Kenapa banyak brand liquid Amerika yang akhirnya hilang gitu? Sebenarnya apa karena regulasinya kan? Regulasi. Sebrengsek apa sih sebenarnya regulasinya sampai orang bikin tutup perusahaan gitu? Nah itu sih emang gue kurang tahu ya kalau misalnya itu. Soalnya emang yang gue denger itu dari semenjak 2016 yang umurnya 18 ke 21. Abis itu batas umur nih berarti. Batas umur kan 2016 itu dinaikin dari 18 ke 21. Abis itu. Tapi kan bukannya itu tiap stage beda-beda ya? Maksudnya ada berapa stage yang 18, ada yang 19, ada yang 21 gitu. Tapi semuanya akhirnya jadi 21. Akhirnya jadi 21. Udah gak ada yang 18? Nggak ada. Nggak ada. Iya nggak ada. Otomatis itu kan nge-cut market yang langsung nationwide. Iya, Apalagi ini pas tahun baru 2023 di California udah flavor ban. Regulasi itu juga. Iya, jadi udah nggak ada rasa kayak kan sekarang di Amerika itu dispo segala macam gitu. Udah di ban. Tapi masih ada brand Amerika yang masih ada gitu. Masih. Kayak yang gue tahu ya J Monster itu. Monster masih ada. Sekarang mungkin ada di sini. Terus kemarin apa lagi ya? Philip Rock juga masih ada di sini kemarin. Berarti kan brandnya sebenarnya masih ada. Masih. 5 pound yang gue tahu juga masih ada gitu. Tapi kenapa banyak yang nggak ada gitu? Milih nyerah gitu. Apa memang yang punya J Monster sama 5 pound orang kaya banget gitu? Mungkin emang soalnya kayak Ruthless, J Monster, kayak gitu. Emang kan mereka emang ada duitnya lah. Oh gitu. Iya. Mereka gitu. Mereka bisa kayak application for the FDA segala macam gitu tuh bisa mereka. Tapi banyak company yang baru mau muncul gitu, baru mau ngelunjak, tiba-tiba FDA-nya bikin regulasi gitu. Kayak gitu. Mereka nyerah aja udah. Iya. Padahal dulu banyak banget ya. Gue mungkin nge-vape dari 2014 yang memang kayaknya Amerika ini emang flavornya emang kelas lah, punya essence yang aneh gitu kan. Apa aja dulu zaman. Tapi lo suka? Nggak semua suka juga sih. Okay. Pilih-pilih. Tapi at least nih liquid Amerika itu menurut gue nice to have dulu deh. Pokoknya gue punya dulu deh. Mau gue suka atau enggak, pokoknya dulu zaman dulu pokoknya gue beli deh, mau berapapun ya. Yang ya harus diakui juga di Indonesia kan ada perubahan regulasi import barang nih. Kayaknya gue lupa batasnya. Mungkin 2016 seingat gue. Karena 2015 itu gue masih beli liquid tuh kayaknya santai-santai aja lah, beli dari US gitu. 2016 masuk ke sini mulai susah. Maksudnya mesti pakai jalur khusus lah. 2018 lebih susah lagi. Karena harus kayak gitu kan. Jadi gue lupa ya berapa botol ya dibuang ya. Waduh. Kalau itu bukan gue beli. Tapi endorsement dari Glass. Glass kan yang dulu McMod-nya ada kristalnya itu. Dia pengiriman pertama selamat tuh. Yang 100 milinya pakai botol kaca yang ada segelnya gitu. Pengiriman pertama selamat. Pengiriman kedua tidak selamat. Waduh. Sayang sekali. Gue bilang sama dia, lu jangan kirim gue. Kalau lu emang kirim gue untuk foto, lu kirimin gue aja botol kosong, and I will take photo for you. Tapi kalau lu mau kirim gue liquid ya, sekarang nggak bisa. Karena yang kemarin ditahan di custom dan itu ribet gitu urusannya. Jadi akhirnya kita mulai susah lah dapat brand-brand itu. Dan mungkin brand-brand itu juga nggak promosi di sini karena mungkin jual di sini juga susah kan kalau nggak cukai gitu. Iya. Tapi ya ternyata Indonesia harus merasa beruntung ya karena negaranya tidak seketat di Amerika. Gitu. Yang bisa dibilang Amerika kan, setuju gak sih kalau gue bilang ya sebenarnya ibunya vape itu Amerika.
Setuju nggak? Setuju dulu kan? Iya dulu. Iya. Kalau Amerika nggak crowd, Amerika nggak booming gitu, ya kita mungkin nggak tahu Pak, kita nggak ngikutin gitu kan. China yang bikin memang siapapun yang bikin nggak peduli lah kita. Filipina dulu juga bikin, Malaysia juga dulu bikin. Tapi kalau Amerika nggak bikin, kayaknya kita nggak ngikutin deh. Iya. Tapi sekarang Indonesia katanya nomor 1 ya, vapers. Secara apa nih? Jumlah penggunaan, jumlah. Gue nggak terlalu tahu datanya ya. Okay. Gini, data Indonesia mungkin gue tahu, tapi data di luar negerinya kan gue nggak tahu. Ya kan, bagaimana kita compare-nya? Ya memang di luar negeri dipersulit, di Amerika mungkin lebih sedikit. Di China kita nggak tahu Pak. Iya. Ya kan, penduduknya China itu berapa kalinya kita, kan kita nggak bisa ngomong dan kita nggak punya datanya China gitu. Kalau di sini kita bisa hitung karena di sini mungkin ada data cukainya dan segala macam, tapi nggak pernah ada sensus vapers. Kan nggak pernah ada yang ngitungin berapa jumlah vapers. Kita pernah sering banyak banget pas saat pandemi. Yang gue rasa sekarang mungkin sebenarnya sudah recover, udah balik tuh jumlahnya, tapi dalam pengguna yang udah lebih casual, pengguna pot, pengguna Saltnik, itu nggak kelihatan. Acara nggak datang. Tidak follow Instagram dan ya udah casual user aja gitu. Ya gue pengen nge-vape, gue beli pot, gue beli liquid, tapi gak kelihatan dia atau enggak gitu, shadow aja gitu. Oke, balik tadi yang gue pending tuh soal Dubai. Yang terakhir, gue dengar ya ada salah satu sponsor gue juga, si Dotmod kan juga ada di sana kemarin ya kan. Gue tanya sama orang Dotmod, gimana di Dubai? Ya di sini jawabannya gini, gue heran ya, kenapa di Dubai ini kita bisa jual disposable and di Indonesia tidak bisa? Dia malah nanya balik ke gue begitu. Ya gue jawab waktu itu, ya kan lo tahu regulasinya di sini untuk di Indonesia liquid apapun harus ada cukainya, termasuk dispo, closed system dan segala macam, dan itu mungkin ada perbedaan harga dan segala macam gitu. Di sana gue nggak tahu gitu, tapi bener nggak sih di sana memang market dispo sangat besar? Di mana nih? Dubai apa? Middle East, can say Middle East. Middle East, pas gua ke acara sih semua dispo sih. Kebanyakannya emang semua dispo. Gua nyari idea nggak ada. Ada deh, M-Track ada. Oh, M-Track datang. Tapi yang lainnya gitu, dispo. Enggak, dispo sama liquid sih. Emang dispo sama liquid. Tapi kebanyakan dispo juga gitu. Enggak, kalau liquid mau ditaruh di mana maksudnya? Kalau enggak, maksudnya liquid open system atau liquid untuk pots ada. Pots open system. Iya, pots open system. Berarti ini Saltnik. Ada Saltnik, iya. Tapi yang Freebase juga ada. Freebase juga ada. Tapi device-nya nggak ada. Gitu loh. Gimana? Jual ada expo, ada liquidnya doang, tapi device-nya ya berarti harus punya sendiri gitu. Dan itu juga 2 harinya itu B2B. Jadi nggak ada consumer yang bisa beli. 2 hari B2B? Itu khusus B2B doang. Oh gitu. Oh nggak ada consumer? Nggak ada. Oh mainnya B2B. B2B itu. Oke. Tapi di sana nggak B2B berarti ada distributor sana dong yang datang gitu. Iya. Oh mainnya gitu. Kalau di sini kayaknya kita mengharapkan event itu yang datang sebanyak-banyaknya ya. Iya. Kalau B2B ya kita pergi makan aja lah, nggak usah bikin event gitu. Iya. Lo ada culture shock nggak sih ngelihat vape scene di Indonesia gitu? Maksudnya yang beda banget dengan yang ada di Amerika? Sama aja sih menurut gue. Sama menurut gue sih sama. Kayak gue bandingin culture vape 2016 di sana sama culture vape di sini sama. Masih ngumpul, masih banyak ya, di sini masih banyak vape meet. Banyak drama. Oh di sana ada drama juga? Wah ya dulu ya. Oh dulu? Iya. Sekarang gak ada? Iya. Yang pas gua mulai kayak wah kok gak ada drama lagi ya. Di situ gua ngerasa komunitasnya udah mati deh. Wih, gue suka banget ini. Ya guys, kalau gak ada drama itu berarti komunitasnya mati. Benar juga. Iya. Nggak, kalau di sana emang dramanya model-model gimana? Ya tergantung sih, banyak kayak drama Trigger, drama Cloud Chaser, drama emang company gitu, banyak dulu.
Oh ya? Kalau drama Cloud Chaser kayaknya di sini nggak ada deh. Nggak ada, ya bagus lah. Pernah ada. Bukan sebenarnya nggak drama banget gitu. Gue waktu itu saingan sama Kevin Sumargo. Oh. Dia Royal Wire kan, gue bikin Kawat Dukun gitu. Ya ada drama kecil-kecil, tapi ya skalanya kecil. Banget ini ya? Iya, 2015 itu awal gue bikin Kawat Dukun dulu. Tapi kalau Cloud Trigger kayaknya di Indonesia nggak ada sih kayaknya. Setahu gue nggak ada ya, Cuma nggak tahu kalau teman-teman Fabrik di Indonesia, mungkin Boteng lebih tahu ya, mungkin Ruby lebih tahu gitu. Iya. Tapi kalau Cloud Trick kayaknya selain drama percintaannya, maksudnya di antara circle mereka gitu, kayaknya nggak ada. Tapi kalau brand di sini banyak banget gitu. Oke, ya. Gua baru nyampe Indonesia pun gue tiba-tiba denger ada drama masalah company ya. Gue bilang lah kenapa ini? Wah, oke, komunitasnya masih hidup nih. Patokannya gitu ya. Kalau dramanya berarti ada yang ngomongin, berarti itu hidup gitu. Oke, jadi sering-sering lah guys bikin drama. Cuma sesadis ini, lo bisa lihat lah ya. Drama di sini sama drama di Amerika. Lebih seru mana nih dramanya? Siapa yang lebih sadis? Mana yang lebih, maksudnya impact-nya apa gitu drama untuk industri gitu? Di sini seru sih, soalnya kadang-kadang ada drama yang benar-benar terbuka yang di sosial media gitu loh. Contohnya? Kayak apa ya? Kayak kemarin tuh ada yang kasus apa? Gak usah sebut nama, inisial aja. yang penting ada kasus gitu, ada yang posting gini, habis itu rame ngomong di komentar gitu segala macam gitu, kayak banyak yang ngikutin aja gitu loh. Kalau di Amerika kan emang dramanya tuh tertutup, emang ditutupin. Oh, nggak di sosmed? Enggak di sosmed. Di grup gitu? Lah terus dramanya di mana? Dramanya di komunitas. Komunitasnya sana nongkrong di mana? Di grup kah atau di mereka punya grup WhatsApp kah atau? Ada grup WhatsApp, ada grup ini. Tapi emang pas di komunitasnya itu aja berjalan aja gitu, omongan gitu. Komunitas sana tuh nongkrong vapin gitu gak sih? Dulu banyak vape meet. Dulu banyak vape meet. Widih. Soalnya dulu kayak kompetisi emang tiap minggu ada kompetisi. Tiap minggu, ya. Oh, dulu ada video, gue lupa sih videonya siapa ya, ada di YouTube lah. Pokoknya itu kayak cuma highlight dari banyak event, dan gue yakin tuh event kecil sih, karena lihat itu tempatnya cuma kayak toko vape gitu, orang Cloud Chase, Cloud Trick gitu, ya kan. Dekai lah yang tahu itu videonya siapa gitu. Tapi gue yang kasih lihat gue si Dekai gitu. Jadi dari dulu emang sesering itu. Soalnya emang tiap minggu mungkin ada vape shop opening, ada vape shop kayak ada event aja, apa aja gitu lah. Itu yang menurut gue bagus dari Amerika, men. Apapun ya. Iya. Mau ada gimmicknya kayak mau ada apa ya, tapi kalau dokumentasi Amerika nomor 1 deh. Indonesia mah mungkin kalau ada brand yang sponsor baru ada nih tim dokumentasinya. Tapi jejak digitalnya di Indonesia ini banyak yang nggak ada. Ya journey dari 2013 ya, kita nggak usah harap lah ya. 2014, 2015. Sebenarnya banyak event kecil di Indonesia yang kalau ada jejak digitalnya, aku yakin nggak kalah sama yang ada di Amerika. Tapi sorry to say nih ya, mungkin waktu itu handphone kita cupu-cupu ya. Jadi mau bikin video aja males gitu ya. Tapi dulu sering juga kayak gitu ya artinya? Gue gak bisa bilang tiap minggu ya. Tapi ada lah. Kalau di Jakarta mungkin zaman Vape Squad dulu, kalau lo pernah denger, itu cukup sering nongkrong ya. Zaman Pak Rete masih punya toko. Ya gue sering nongkrong situ ya. Tapi mungkin 2 minggu sekali, 3 minggu sekali adalah kita ngumpul ya, klocis kecil-kecilan. Terus pindah ke toko lain, minggu depannya ke toko lain gitu. Tapi dulu ada perjalanan seperti itu tuh ada gitu, yang nggak ada dokumentasi sama sekali. Ya udah kita datang fun aja gitu, nggak untuk ya nggak untuk sebuah history gitu. Enjoying aja di momen ya. Gitu. Kalau ada jejak digitalnya sih sebenarnya lucu gitu. Seru. Pasti ya. Nostalgianya ya. Oke, jadi bener nih, lu kesini karena di sana udah bosen nih, atau kurang menjanjikan atau gimana? Jadi semenjak COVID itu 2020, kan gue dulu tinggalnya sama istri sama adik.
Di situ udah kayak gimana ya? Jadi gue di sana tinggal udah kayak biasa aja, kayak bikin konten segala macam, bla 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 bla. Akhirnya gue cerai sama bini gue. Kayak gue pernah ketemu ya kan? Pernah lu ajak kan? Pernah dulu, ya. Pernah lu ajak kan Iya, kesini iya. kan? Oh. Udah sering dia kesini, dia ke Makassar, ke Bandung, ke ini. Tapi gue akhirnya cerai. Semenjak gue cerai itu gue kayak sad boy lah, ya sad boy. Aduh, sad boy. Gak cocok. Kalau dandanan begini sad boy gak cocok. Lu sad boy, oke. Sad boy. Nah, itu apalagi pas COVID. Jadi kita nggak boleh kemana-mana. Gue cuma stay di situ. Mantan gue balik ke rumahnya. Gue di situ ya. Gue di rumah bikin konten segala macam gitu. Kayak gue mikir ya, apa ya, gue harus ngapain lagi gitu. Gue harus ngapain lagi selama itu. Setahunan lah gue kayak gitu aja. Cuman bangun, main game, bikin konten, tidur, bangun gini gitu. Abis itu 2022 akhirnya gue diundang ke KOC lagi. Gue diundang ke KOC untuk juri ya kan. Tapi sebelum itu sih gue balik ke Indo dulu September. Cuman buat vacation lah. Nah, habis itu September ada yang ngajak Mbak Erika ngundang gue untuk ngejudge. Erika Febos. Iya. Ngajak gue buat KOC. Gue bilang oke, boleh. Nah, KOC pas itu November ya? November gue balik segala macam gitu. Ngobrol sama Ivan. Ngomong sama Ivan masalah Ivan Ibrahim kan? Iya. Bukan Ivan Juragan kan? Bukan. Karena ada banyak Ivan di sini. Ivan Ibrahim. Ivan Ibrahim ya. You have to mention. Iya. Gue ngomong sama Ivan Ibrahim, gimana ya? Gue bilang kondisi gue di Amerika kayak gimana? Kayak gue stuck gitu. Gue stuck aja di Amerika, mau kayak gimana lagi? Apalagi di sana vape scene-nya udah nggak ada komunitas. Gue udah kayak sendirilah di komunitas. Cuman gue paling di Amerika sekarang bisa hitung jari berapa trigger di sana. Amerika ya. Amerika cuma ada 3-4 gitu. Oh ya? Iya. Masa semiskin itu? Iya. Really? Udah pada yang dulu kemana? Mereka sekarang ngapain? Pada kerja biasa gitu. Oke. Bukan pindah jurusan? Enggak. Pindah jurusan ini maksudnya ya kayak yang gimana? lu tahu gue kenal Phil kan, Vapic kan. Oh iya. Dia sekarang motret juga. Iya. Tapi bukan motret vape. Motret vape, iya. Tapi motret. Iya. Iya kan? Banyak yang kayak apa ya? Kayak udah keluar aja. Soalnya banyak juga yang ngetrik itu cuman buat duit, ya kan? Tiba-tiba duitnya udah nggak ada, mereka udah nggak nge-vape lagi. Oh, nggak ada interestnya. Iya, nggak ada interestnya mereka gitu. Untuk bukan passion mereka berarti. Iya. Untuk cari uang gitu. Gitu. Sayang sekali ya kalau lo nggak ada passion berarti. Iya. Hilangnya cepet cepet gitu. Emang. And ya gue percaya lo masih punya passion ya, makanya. Iya. Lo harus ada di ngetrik soalnya. Iya, lo harus ada di komunitas, lo harus ada di environment yang memang sesuai sama passion lo. Iya. Nggak salah sih lo ke Indonesia balik sih. Iya. Dan gue udah coba berapa kali gitu revive, coba ngumpulin anak-anak yang lama, ayo coba yuk kita bikin video lagi segala macam gitu, walaupun kagak dapat bayaran atau apa gitu ya. Seenggaknya kita bikin konten aja kayak dulu gitu. Oke. Mereka bilang iya coba, ayo coba, tapi nggak pernah dong. Nggak pernah jadi. Iya. Nggak pernah jadi ya. Wacana doang. Iya. Aduh. Sakit sih itu sih. Iya emang. Ngomong-ngomong dari dulu gue nggak bisa ngetrik loh. Oh ya? Iya. Dan gue pernah diajarin ngetrik sama kayaknya hampir semua vape tricker Indonesia. Tapi pernah nyoba kayak benar-benar kayak coba belajar. Lah kan gue dulu punya tim trik. Auza, oh iya, Yoga. Dulu zaman gue punya kawat dukun kan ada kawat dukun trik tim kan, ada Yoga, ada Auza, ada Faisal. Dan di saat kita ngumpul pas event gitu, gue kadang-kadang minta diajarin ngetrik gitu. Dan sampai sekarang sih gue gak pernah bisa gitu. Oh ya. Lu pernah punya YouTube kalau gak salah? Gue pernah lihat YouTube lu kan. Punya. Kenapa? Terusin gak sih sebenarnya? Terakhir kali sehabis COVID itu udah. Habis itu gue berhenti. Kenapa?
Pertama, gue dari dulu emang gak pernah bikin konten YouTube banyak. Terakhir kali itu vlog gue ke vape event di Minnesota, abis itu udah selesai. Soalnya kenapa ya? Gue juga nggak tahu ya. Mungkin gue males ngeditnya ya. Nggak tahu juga itu. Iya, maksudnya sebenarnya gini sih. Sebenarnya konsepnya harus lo riset dulu begini sih. Setiap ini yang ngomong pertama kayaknya Mas Eko ya. Mas Eko waktu podcast di sini juga ngomong sama Fatrio gitu. Setiap tahun, jadi vape itu kayak sekolah. Pasti ada tahun ajaran baru. Yang dimana selalu ada kelas 1 SD baru, selalu ada kelas 2 SD baru, selalu ada kelas 1 SMP baru gitu. Yang kita gak tahu siapa yang datang, tiba-tiba datang aja gitu. Kalau muridnya ada, gurunya gak ada, itu masalah. Dan itulah yang terjadi sekarang gitu. Dan gue pernah ngobrol juga sama Mas Eko, vape trick itu menurut kita ya, gue sama Mas Eko, itu masih jadi gerbang orang untuk nge-vape karena gue pengen nge-vape, gue nge-vape karena gue pengen nge-trick. Itu masih ada masih banyak orang-orang yang seperti itu gitu. Tapi itu memang di luar reach gue karena gue bukan orang vape trick gitu. Dan sekarang ini udah banyak influencer, KOL, brand ambassador dan whatsoever udah lupa sama, kita baru bahas minggu lalu podcast yang di sini, para influencer KOL ini sudah nggak punya waktu, nggak punya effort, nggak punya apapun untuk bikin namanya basic tutorial apapun itu. Mau ngetrik, mau coiling, mau wicking, kalau chasing nggak ada yang bikin itu karena kita semua udah punya kerjaan kita masing-masing gitu. Kita baru bikin, mungkin itu pernah terjadi pada saat pandemi karena sepi semua. Jadi semua ada yang bikin tutorial. Iya benar-benar. Dan menurut gue yang lu kerjain dulu ya, gue lihat YouTube lu kayaknya udah cukup lama ya. Tapi udah menurut lama gue asal lu ulang itu aja maksudnya. Lu udah tetap jadi guru kelas 1 SD gitu untuk vape trick gitu loh. Dan gue yakin setiap bulan mungkin ada orang yang datang ke lu. Yang gitu. Baru gitu ya. Iya. Oke. Dan gak perlu bagus-bagus. Kalau YouTube lu juga gak bagus-bagus amat. Tapi yang nonton banyak, Don. Iya. Kayaknya udah belasan puluhan ribu kok view-nya waktu itu. Mungkin karena kayak dulu emang gue udah bikin tutorial beberapa ya di YouTube. Abis itu, tapi gue bikin tutorial banyaknya itu bukan di page gue. Ada dari Kilo E-Liquids itu mereka nyewa gue buat bikin tutorial untuk mereka. Pakai akun brand, tapi lu jadi kayak mentornya gitu. Iya, yang gue post mereka post di YouTube mereka, tapi gue post di Instagram gue gitu. Jadi mungkin di dalam ini gue udah bikin tutorial itu sih. Nah itu dia tuh, ya, gitu. Guru SD tuh nggak pernah komplain, Pak. Dia setiap tahun ya, Caturulan 1 mulai tahun ajaran bulan Agustus, bulan September, dia harus ngejar materi ini. Ngulangin lagi. Iya, Caturulan 2 dia harus ngulangin materi ini. Begitu anak-anaknya naik kelas, dia ngulang itu lagi. Gila. Itu ya. You get my point? Iya. Wah. Baru nggak itu? Ya. Wah, setiap tahun pasti ada orang yang datang as a new vape trickers gitu loh. Dan gue yakin asal lu ada dulu lu kerja ini, orang pasti datang gitu. Posisinya sekarang gini, kalau orang lihat, lu kapan terakhir posting YouTube? Ingat lu aja. Setahun? 2 tahun? 3. 3 tahun. Oke, nah 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun kalau orang udah searching nih, 3 tahun ada kelamaan nih. Udah gak relevan menurut gue. Udah gak make sense. Dia mau cari yang paling gak nih 6 months ago lah. 8 months ago is still okay menurut gue. Tapi kalau udah di atas 1 year, karena kayaknya kalau 1 tahun tuh gak ada tuh. Kalau di YouTube kan cuma 3 bulan, 4 bulan ada, 8 bulan, 1 tahun, tiba-tiba 2 tahun gitu kan. Udah di atas tahun orang udah gak mau lihat gitu. Tapi lu harus keep it in dalam bentuk man aja nih video lu gitu. Oke. Dan kalau lu tuh ulang misalnya. Kalau short sih gue masih posting di YouTube, tapi yang video panjang itu belum. Nah, ya gue gak tahu ya sekarang orang animonya ke short enough or not gitu. Tapi kayaknya vape trick in 1 minute, gue gak tahu sih orang bisa atau gak. Ya, menurut gue kenapa nggak lu tetap kerjain gitu? Itu satu yang dibutuhin gitu. Orang yang datang nge-vape tuh karena nge-trick tuh tetap banyak sih.
Ya gue nggak tahu ya itu underage atau enggak ya. Gue sih nggak peduli. Pokoknya orang pengen nge-vape dulu gitu. Tapi pintunya nih, yang jaga pintu deh, gue bilang pintunya Vape Trick nih. Yang jaga pintu nggak ada. Ya kan? Vape Trick Indonesia, ya lu tadi bilang Ivan. Ivan kontennya apa sekarang? Apa tutorial nge-trick? Tidak. Iya. Kontennya sudah, ya lu tahu lah ya. Kontennya Ivan. Ruby udah sibuk sama brand liquidnya dia juga gitu. Iya. Boteng artis TikTok dan banyak vape tricker yang ya kayak Auza aja gitu. Auza sekarang udah kerja sama Leica terakhir ya. Sebelumnya Vaporista dan segala macam. Tapi banyak orang yang nyari itu tuh pengen nge-trick gimana sih basicnya. Dan gua rasa lu sudah legend di situ dan kenapa nggak lu terusin aja gitu. Kan yang lu ya lu mah gampang tinggal ngulang gitu. Kerjain lah guys. Iya. Ya. Itu gue rasa ya lu juga gue yakin akan dapat tawaran dari banyak brand lokal juga gitu. Maybe. Pasti, gue yakin pasti gitu. Kan gak harus pakai RDA dong, pakai IO juga bisa. Lu pakai .mod juga? Wis, terima kasih loh. Terima kasih. Kemarin gue hubungin siapa si Tim, gue bilang di Indo. Kalau minta ya Tim? Iya gue mintanya Tim. Soalnya pas di Amerika kan nggak ada kayak gini .mod. Kayak apa maksudnya IO? Nggak pernah gue lihat IO. Pas gue balik ke Indo banyak pak yang pada pakai IO. Gue bilang gue mau dong Tim. Ya udah gue kirimin. Tim tuh bos gue. Kalau gue minta gaji sama gajiannya sama Tim. Sama Tim ya. Oh oke. Kemarin pas gue ke Dubai itu pun gue ke .mod. Gue ngomong gue. Dia kan pergi juga kan? Tim. Dia nggak pergi. Yang pergi enggak. Tim dari Shenzhen memang. Iya. Terus siapa sih ininya .mod yang tinggal di LA juga? Di San Pedro apa gitu? Siapa deh? Gue lupa namanya dia deh. Ngomong I'm from Indonesia segala macam. Oh, we work with Dupe katanya. Oke. Yang orang Chinese gitu. Link berarti. Mungkin ya. Oh, bosnya. Bosnya. Itu bosnya. Iya, bosnya. Gue bilang, iya. We work with Dupe. I was like, I know. Link memang ownernya .mod, tapi memang dia lebih banyak tinggal di States daripada di China. Iya, gitu, benar. Dia kayak mau pulang ke pabrik aja waktu zaman COVID. Dia harus dikarantina sekian hari gitu. Anjing, gue mau pulangnya susah banget kata dia. Di karantina di mana? Oh, dulu kan Cina sangat strict banget. Maksudnya kalau orang dari luar negeri benar-benar lu karantinanya. Kalau seingat gue 21 hari itu berapa hari gitu. Lumayan lama gitu. Ya mau gak mau dia. Makanya dia agak malas. Zaman pandemi dia malas banget tuh pulang ke China gitu. Dan sekarang pun dia banyak tinggal di States. Kemarin ke Dubai dia memang datang. Oh lu ketemu dia juga? Ketemu sambil sempat ngobrol gitu. Itu sekarang bisa dibilang .mod 1 lah. Kalau di Indonesia RI 1 ya, di .mod 1 tuh dia gitu. Iya. Saya mah cuma kacungnya doang. Masih pakai RDA nggak? RDA nggak bawa tapi. Masih pakai? Kadang ya. Oke, kalau sekarang relevan nggak sih orang nge-trick pakai pot? Pot sih, gue kalau nge-trick pakai pot sih paling buat konten ya, buat promosiin barangnya. Tapi kalau benar-benar nge-trick itu paling pakai IO atau nggak pakai ini, RDA. Tetap. Oke. Tapi berarti kalau nge-trick pakai pot masih oke lah ya. Oh, masih oke lah. Masih bisa. Iya. Semua pot oke buat trick? Iya. Tergantung trick apa dulu. Yeah. Oh gitu, tergantung trick apa dulu. Astaga. Susah kalau nanya expert kayak gini. Oke, lu punya produk udah? Baru coil. Iya. Karena biasanya ya kalau udah sifat udah statusnya KOL gitu. Pasti punya coil. Gue yang nggak punya coil. Gue dulu punya kawat dukun. Tapi kalau coil gue kok nggak ada gitu. Tapi pasti punya liquid, punya device, punya segala macam gitu. Gak ada yang nawarin lu? Belum. Gak ada yang nawarin lu bikin liquid? Ada. Ada, tapi sekarang kan masih di lock. Gue sekarang di lock sama Vapepackers kan. Jadi gue hanya bisa nerima sama Vapepackers. Ya kenapa lu gak bikin Vapepackers? Belum. Oh belum. Ya. belum tuh berarti nanti ya. Oke. Iya. Kalau device? Enggak. Belum. Kalau device kan kalau device gue nggak bisa bilang kayak Mike Vape House yang dulu punya Druga ya, sekarang punya Jousu gitu. Maksudnya dia jatuhnya sebagai desainer, tapi kan lo bisa kolaborasi
it's just put your name gitu, taruh nama lu Akis Edition atau mungkin yang sekarang dikerjain banyak vape ada obrolan kemarin tapi belum diomongin lebih. Oke, itu Insya Allah coming soon ya. Banyak project nih kayaknya dia ya. Karena biasanya selalu punya liquid, punya ya satu set lah ya. Iya. Ada yang sampai punya drip tipnya gitu. Kayak Tonga punya drip tip gitu. Ada yang punya RDA-nya, ada yang RDA sendiri, ada yang kolaborasi. Tapi mostly hampir semua kayaknya punya, paling gampang kayaknya punya pot. Karena kalau pot kan tinggal taruh nama lu sama desain lu gitu. Iya sih ya. Iya, benar. Gampang banget kalau itu. Ya. Kita tunggu aja guys edisi Akits ya berarti bukan Bagas dong. Akits ya. Kalau Bagas gak laku. Oke, thank you Bagas for sharing di sini. Thank you udah invite ya. Ya, gua senang banget dengar ceritanya dan ya yang pengen gue tahu itu adalah what happened with V-God gitu. Karena ya sebenarnya dia udah kayak gue bilang tadi udah kayak Air Jordan di Indonesia ini gitu kan. Iya. Kalau sampai tiba-tiba cuma jual disposable, aduh. Kacau. Sayang banget. Tapi Tugboat tahu kan? Tugboat bukannya jual dispo juga? Iya sekarang jual dispo kan. Dulu Tugboat kan tahu banget. Masih punya gue itu. Oh ya? Masih ada gue. Karena gue kalau barang yang gue suka memang gue pakai main atau apa. Bahkan handphone pun sekalipun. Gue bukan orang yang gue akan jual handphone gue buat ganti handphone baru. Iya. Gue masih punya iPhone dari iPhone 4, iPhone 4S, 5S. 7 gue rusak gak bisa nyala. Tapi hampir semua iPhone yang gue pernah pakai dari iPhone 4 sampai simpen. Sekarang iPhone-nya masih ada gitu. Banyak memoriesnya pasti itu ya. Karena gini, kalau gue ganti handphone, datanya gak gue pindahin. Gue pindahin kontak doang. Fotonya masih ada di situ gitu. Dan vape juga gue begitu gitu. Jadi RDA dari zaman dulu asal nggak dibegal teman, ya, atau hilang di mana gitu. Kadang-kadang gue juga mabok hilang pernah gitu. Biasanya masih ada gitu. Tugboat gue masih ada juga gitu. Ada yang tinggal decknya doang, ada tinggal capnya doang. AV ada. AV masih ada 3. Wah. Abel, Manhattan, sama satu gue lupa M6 kalau nggak salah. Ya? Wah, masih M6 punya, gitu. Terus gue masih punya capnya, Captain Cap. Hubble ya? Captain Capnya. Hubble-nya hilang. Hubble hilang gitu, nggak tahu kemana. Tapi Captain Cap-nya gue masih ada 2 kalau nggak salah. Iya, legend zaman dulu masih ada. Iya. Yang nggak ada kejual kalau itu, Rick Mod. Wah. Itu kejual tuh. Sisanya kayaknya masih ada semua gitu. Gue kepikiran pengen bikin museum vape. Di sini belum ada. Harusnya ya. Iya. Kayak gue udah lumayan punya semua barangnya. Sisanya gue tinggal cari apa ya, support dari teman-teman yang masih punya gitu. Boleh tuh. Boleh. Nah, tempatnya di mana tapi. Gue nggak tahu sih. Revenue streamnya museum gue nggak tahu sih, karena kalau dari tiket masuk buat sewa tempat kayaknya nggak make sense itu. Mesti ada sponsorship kalau kayak gitu. Oke, thank you Bagas. Thank you. Sukses ya. Ditunggu produk-produknya. Sukses sama Vapeaker. Vapeaker sih kayaknya bisa bikin apa aja dia kalau liquid. Iya. Iya kan? Iya. Liquid buat trigger juga oke. Tapi gue pengen itu satu tadi deh. Bikinlah itu. YouTube. Yes. Lanjutin lah itu. Karena industri ini butuh orang kayak lu untuk selalu jaga pintu gitu kan. Iya. Dan di Vape Trick gue rasa lu bisa banget jaga pintunya. Oke. Thank you Bagas. Oke, siap. Thank you Om Zupe. Ya, thank you MK Lovers. Kita ketemu lagi di jauh dekat berikutnya dan jangan pernah bosan berbuat baik. Bye bye.